dari usaha yang ada di desa itu. Kalau dia melanggar bisa SP1, SP2, SP3 bisa ditutup. Nah, kemudian ada tenaga kerja yang tidak bisa dihindari harus direkrut. Misalnya yang jaga kebersihan, yang jaga keamanan, ya mungkin 5-6 orang. Saya sudah minta agar itu semua diambil dari desa itu, hasil keputusan musyawarah pengurus koperasi dipimpin oleh kades. Nggak bisa sendiri-sendirian. Dan koperasi itu milik desa, bukan milik pemerintah, bukan milik siapa-siapa, tapi koperasi itu milik desa itu. Jelas? Terang nggak ini kira-kira? Nah sekarang saya tanya, Kopdes ini supermarket apa bukan? Supermarket apa bukan? Harus gini Bu, kalau enggak nanti besok nanyanya lain lagi. Ya. Karena tadi ada yang ngantuk kan, besok ditanya lain lagi itu. Bisa. Baik, ini udah jelas. Dan saudara-saudara, saya memang minta maaf. Menteri Desa ngotot mati-matian agar dana desa tidak dipotong semua, tapi tidak berhasil. Tapi kan tidak hilang, saudara dapat gedung 600 meter, dapat truk 1, dapat pickup 1, dapat bentor 2. Semua dapat itu. Kenapa? Kenapa? Hah? Lahannya belum ada. Maka yang sudah punya lahan 35.000 dibangun. Yang belum punya lahan tahun depan kita cari jalan. Tahun depan ya kita cari jalan. Dan satu lagi Menteri Desa juga udah mati-matian berjuang agar motongnya nggak 6 kali, kalau bisa 15 kali. Tapi belum berhasil. Ya, saudara-saudara, belum berhasil. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah saya kira mengenai Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Merah Putih, dan itu nanti nyambung sama SPPG. Karena MBG itu saya juga koordinatornya, saya sudah buat di tata kelola aturan. SPPG tidak boleh beli selain dari usaha yang ada di desa itu. Kalau dia melanggar bisa SP1, SP2, SP3 bisa ditutup. Jadi SPPG harus beli dari Kopdes, Bumdes, atau usaha desa itu usaha lainnya tetapi dari desa yang bersangkutan. Nah saudara-saudara, itulah ya satu kesatuan kebijakan presiden. Ada juga hilirisasi. Apa itu hilirisasi? Hilirisasi kita harus swasembada energi. Ada juga seluruh kekayaan alam harus dikuasai negara. Ini bertahap. Dimulai dari dana DSI, ya, Danantara Ekspor Indonesia. Seluruh ekspor nanti melalui Danantara. Karena pasal 33 mengatakan kekayaan alam itu seluruhnya milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi seluruh kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi secara bertahap seluruh sumber daya alam nanti negara yang punya, swasta boleh mengelola, swasta diupah. Kalau sekarang dibalik, ya kan? Sumber daya alam dikuasai, negara dibagi. Nanti dibalik. Sumber daya alam kekayaan alam dikuasai negara, swasta boleh dibagi. Ya, ada bagiannya, nggak terbalik. Oleh karena itu secara bertahap ini dilakukan. Nah, saudara-saudara, itulah kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang disesuaikan sebagaimana dengan konstitusi dan sebagaimana cita-cita Indonesia merdeka. Kita beda dengan negara lain. Kita negara kesatuan Republik Indonesia, falsafah kita Pancasila, asas kita kekeluargaan gotong royong, kita bagian keluarga besar. Tidak adil satu orang enak sendiri, yang lain miskin sendiri, nggak bisa.
harus kesetaraan, harus ada keadilan. Karena sekali lagi kita adalah keluarga besar negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara